dahulu kala, tadi saya waktu menjelaskan banyak yang mendukung Ustaz. Padahal saya enggak. Koalisi Amerika menghantam ISIS, banyak yang mendukung. Wah, ISIS Siapa itu, teroris. Siapa? Banyak itu siapa? Sebut aja. Sebut satu nama. Sebut seorang ustadz yang mengatakan saya gembira dengan dibunuhnya ISIS oleh Amerika. Sebut namanya, saya akan cross check langsung, saya telepon orangnya. Oke, nanti saya kirim Ustaz. Oh, enggak, jangan sekarang. Oh, ini enggak boleh, banyak Ustaz. Siapa ulama atau tokoh yang gembira dengan pembantaian Amerika terhadap ISIS? Enggak, nanti aja. Kenapa udah, takut nyebut? Udah, kalau antum misalkan dengan tujuan untuk menyudutkan saya, oke. Saya enggak menyudutkan siapapun. Tapi kita bahas yang lain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi untuk kurban Idul Adha, kami ada program untuk berkurban bareng mu'alaf di desa perdalaman yang rawan permurtatan di sana. Nah, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi ataupun berkurban, maka silakan bisa hubungi admin kami atau tim kami di running text yang sudah ada di bawah ini, insya Allah. Mudah-mudahan kurbannya bisa bareng-bareng dengan mu'alaf dan tentunya bisa membahagiakan para mu'alaf di desa yang rawan permutatan tadi. Ya. Paham ya, mohon maaf, paham. Jadi titik endingnya adalah untuk kejayaan Syiah, bukan untuk Iran. Jadi seperti itu, jadi mustahil, Ustaz. Mustahil ya? Iya. Baik, itu jawaban Abu Sel. Tafadhal, Ustaz. Kalau bisa nanya biar netizen, Ustaz. Jadi antum bukan nguji kami di sini. Atau anda tanya antum lagi. Jadi teman-teman sekalian, makanya berkali-kali dalam diskusi itu harus ditekankan mahaluniza supaya kita itu nggak kemana-mana. Kita itu mendukung Syiah sekalipun, mendukung Iran sekalipun, kalau katakan itu mendukung, tidak serta-merta dikatakan bahwa mendukung Syiah itu sama buruknya dengan mendukung Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu bukan cuma mencaci maki sahabat, mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak percaya sama Al-Quran, mereka nggak percaya sama Allah Tuhan kita. Mending mana kalau debat mending-mendingan? Makanya dalam fikih itu teman-teman sekalian, kita itu bukan hanya bermain di area ideal. Kalau idealnya begini, Saudi, Mesir menyerang Israel, itu mah kita nggak usah debat, ahlu sunnah. Kalau sampai ada yang dukung Iran itu keliru, kan gitu. Tapi kan dalam kehidupan makanya dibuat kaidah. Ada kaidah yang tidak ideal. Ada dua keburukan. Kalau ada dua keburukan bertemu, dikatakan bagaimana? Diambil keburukan yang lebih ringan. Bahkan ada bahasa dalam qawaid yang tadi saya baca. Kalau bertemu antara dua pertempuran dua keburukan, yaitu apa? Irtikabu bi akhifihima. Kita dukung yang paling ringan daripadanya. Ketika kita dukung Iran, kenapa? Karena nanti kalau Israel dan Amerika mereka masuk ke Iran, mereka akan membantai, bukan dibedakan mana Sunni mana Syiah. Yang akan dibantai siapa? Semua orang Islam. Makanya ini kan yang terjadi pada masa pengkhianatan oleh Menteri Al-Qumi di masa dinasti Abbasiyah. Dia berkhianat, orang Syiah, itu jelas sering disebut dalam sejarah, berkhianat, Ustaz, kan? Berkhianat dan menyebabkan hulagukan atau Tatar menjajah bumi kaum muslimin. Sebabnya apa? Karena beberapa waktu sebelumnya ahlu sunnah membantai kampung orang-orang Syiah. Karena alasan itu dia berkhianat. Tapi setelah itu masuk tentara Tatar, apakah dibedakan Sunni sama Syiah? Dibantai semua 1 juta kaum muslimin. Saat itu kemudian si menteri ini baru kemudian dia nangis menyesali pengkhianatannya. Sekali lagi bukan berarti kita respect dengan penyesalan dia tetap sesat, dia tetap penjahat. Nah, sama posisi kita hari ini. Ketika Iran menyerang bumi ahlu sunnah seperti Suriah, kita bersama Suriah. Tetapi kemudian ketika ada musuh yang lebih disepakati menyerang sebagian orang yang masih mengaku bagian daripada kaum muslimin, itu sangat berdalil kalau kita masih membela mereka, karena mereka masih bagian daripada umat Islam. Terkecuali tadi itu, kalau kita katakan semua Syiah kafir, tapi sampai detik ini saya belum temukan satu saja ulama ahlu sunnah yang mengatakan semua Syiah kafir. Berarti Syiah tidak semuanya kafir. Dan itu pendapat jumhur, minimal kan gitu, kalau bukan ittifaq. Dan itu kami tidak salah, teman-teman sekalian. Di mana salahnya? Tunjukkan salahnya, dukungan kami. Oke. Baik, Siap, silakan. Ustaz. Tadi kan saya paparkan tentang Syiah, kemudian waktunya habis ya. Sebenarnya saya ada
Ya boleh silakan sebagai Nah, cuman tambahan klarifikasi. ini aja langsung ini. Tadi yang Antum menjelaskan Ustadz, ketika ada dua keburukan, maka ambil keburukannya lebih ringan gitu ya. Itu Antum dalam perspektif ideologi ajaran. Kalau saya menggunakan perspektif kejahatan, tadi saya sudah membandingkan kan kejahatan secara kemanusiaan antara rezim kolaborasi Assad dan Iran terhadap Suriah, belum ditambah di Irak ketika invasi Amerika, milisi Syiah dendam kepada Saddam Hussein, pelampiasannya ke warga sipil. Terus ketika ISIS membantai 2014, ini baru di Suriah loh, sebanyak itu, ini belum di Irak. Milisi Syiah di Irak dendam dengan membantai warga sipil. Ini kalau digabung banyak banget Ustaz. Baik. Itu milisi dukungan Iran. Iran sebagai negara loh, bukan oknum pejabat, bukan, tapi negara yang mendukung, bukan oknum pejabat Iran itu. Nah, jadi antum menggunakan perspektif ideologi, saya Baik. menggunakan perspektif kejahatan. Terus kedua, antum nggak konsisten. Antum mau nanya, mungkin aku enggak, tapi kalau iya, tapi berarti nggak konsisten. Waktu ISIS dikeroyok koalisi Amerika, antum senang atau gimana? Ustaz, apa pendukung ISIS, pendukung? Oh tidak, Hah? nggak senang. Nggak senang. Nggak senang. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang Nggak senang. rata-rata nih, Dan Ustaz. sepengetahuan saya mayoritas ulama umat Islam tidak senang. Senang banget, banyak banget Ustaz. Antum, wah, nanti asumsi saya jadi. Oke, kalau gitu saya tanya, itu tahun berapa Ustaz? 2014 sampai 2017. Sekarang saya tanya balik. Saya dapat isu, kalau iya katakan iya, kalau enggak atau ya. Antum sempat kena deradikalisasi. Oh berarti nggak usah kita bahas. Ya sudah, kalau itu yang dibahas. Siapa? Karena nanti menyangkut, karena ISIS kan. Enggak. Jadi gini Ustaz. Gimana? Gini Ustaz. Jadi gini ya. Enggak salah atau benar berita itu? Yang mana? Soal mana? Antum terkait masalah gerakan tersebut dan kemudian Itu kena. saya skip ya, saya skip. Saya pengen tanya konsisten. Ini antum jawab dulu. Oh nggak ada kaitannya sama itu? Iya nggak ada kaitannya. Oh iya, oke, ya. oke, baik. Jadi baik. gini, oke. Ini ada inkonsistensi. Kalau pakai perspektif kedekatan ideologis, dahulu kala, tadi saya waktu menjelaskan banyak yang mau dengan Ustaz. Padahal saya enggak. Koalisi Amerika menghantam ISIS, banyak yang mendukung. Wah, ISIS Siapa itu? teroris. Siapa? Banyak itu siapa? Sebut aja. Sebut satu nama. Sebut seorang ustadz yang mengatakan saya gembira dengan dibunuhnya ISIS oleh Amerika. Sebut namanya, saya akan cross check langsung, saya telepon orangnya. Oke, nanti saya kirim Ustaz. Loh, enggak, jangan Saya sekarang. Oh ini enggak boleh, banyak ustadz. Ini masalah darah orang loh. Siapa ulama atau tokoh yang gembira dengan Allah. pembantaian Amerika terhadap ISIS? Kan beliau menggunakan Banyak logika yang clear. banget. Siapa? Bukan ada. Sebut satu. Banyak berarti mudah kalau saya minta satu. Ini Saya minta bukti. Nggak apa-apa, saya akan tanggung jawab secara hukum dan di hadapan Allah. enggak, ini gini Ustaz. Ini fakta ya. Banyak banget ini ya. Banyak banget. Yang mendukung koalisi Amerika menghantam ISIS. Padahal ada secara ideologis ISIS dengan Ahlus Sunnah itu lebih dekat. ISIS itu salah memang, Khawarij pembantai dan harus diperangi. Dan Tapi ketika koalisi menyerang ISIS Gembira. dengan alasan pembantai gembira. Nah, ini giliran Nggak, yang Iya. gembira itu siapa? Nggak, masalahnya saya nggak tahu. Sepengetahuan saya yang nggak suka itu Muslim. banyak banget Ustaz. Sebut satu. Satu, saya nggak minta Udah mudah gini dua. aja Ustaz. Untuk ini saya pending masalah itu jawabannya, nanti saya japri ke antum ya. Enggak, nanti aja. Nanti aja. Kenapa Udah. tuh takut nyebut? Udah, kalau antum misalkan dengan tujuan untuk menyudutkan saya, oke. Saya Nggak, saya nggak nyudutkan siapapun. Tapi kita bahas yang lain ya. Oke, Gitu, dah. Oke ya. Oke ya, saya izin Ya, bahas yang lain ya. Ustaz. Nggak jawab kan nggak boleh kita paksa. Baik, Iya, ya. oke, iya gitu. Jadi, dong. Tadi saya nggak mau berjawab, bisa Ya, boleh. haknya Abu Oke. Suhail untuk tidak menjawab. Oke. Kemudian tadi kan mengenai apa? Secara ideologis ya. Beda perspektif. Nah, secara Perspektif kejahatan, ideologi dan perspektif saya kejahatan. kejahatan. Jadi, Antum menilai dari sisi kejahatan, saya menilai dari ideologi. ideologis. Nah, saya tambah lagi sedikit lagi. Antum dalam satu video menjelaskan ya, ketika di masa Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, mereka tidak memerangi satu-satu tapi langsung Persia dan Romawi. Padahal kalau kita menggunakan surat Ar-Rum, ketika Romawi dan Persia saling berperang, Rasulullah mendukung Romawi karena ada kedekatan ideologis. Tapi pada waktu itu ketika kekhilafahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak melakukan mana dulu nih yang lebih dekat ideologisnya. Kita rangkul dulu, kemudian kita damai dulu, kita serang dulu yang ideologi jauh. Enggak, dua-duanya diserang. Karena apa?
Karena mereka telah menjegal dakwah Islam. Jadi pentingnya tuh tidak harus mengutamakan secara ideologis ya. Kita tiktokan Ustaz ya, izin. Boleh. Bapak boleh. Boleh, dari tadi tektokan dari tadi. Oke, boleh? Boleh. Oke, beliau mengatakan bahwa perbedaan di antara kita berdua adalah saya menilai parahnya sesuatu itu dari ideologis, dari keimanan dan sebagainya. Kemudian kalau beliau dari perspektif kejahatan. Ini saya bisa bantah dengan 8 bantahan loh, Pak. Pertama, memang umat Islam itu ukuran apa kalau bukan akidah? Al-mu'min ba'duhum ba'da auliya abu ba'duhum ba'da. Orang beriman itu adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Tahu artinya wali, Bapak Ibu? Membela, menolong. Sedangkan orang kafir walinya siapa? Sebagian mereka dan setan. Itu kenapa kita pakai menggunakan akidah? Ya karena kita muslim beriman berpegang teguh dengan ayat Al-Qur'an bahwa kita berwala kepada siapapun yang masih ada keimanan di dalamnya dan kita berbarok kepada orang yang lebih buruk kekafirannya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau ukurannya itu kejahatan, kita akan debatable. Ukuran kejahatan itu akan sangat nisbi. Oke, sekarang apa dikira Amerika itu baik? Dia yang menyebabkan terbunuh jutaan manusia dalam perang pertama dan kedua. Apakah Belanda itu baik? Dia jajah kita ratusan tahun. Berapa kejahatan yang sudah dilakukan? Tapi ketika Belanda melakukan damai sama kita, normalisasi, apakah kita masih tetap memegang dendam itu? Enggak. Itu orang kafir, negara kafir loh. Ketika Dikit mereka... boleh nggak? Potong dikit, Ustaz. Oke. Orangnya beda. Generasi waktu menjajah sama sekarang beda. Sedangkan yang membantai di Suriah dan di Irak, orangnya sama. Khamenei. Dan pimpinan Iran, orangnya masih sama. Dengan begitu mudahnya kita memaafkan mereka. Dengan alasan kedekatan ideologis. Oke, Ustaz. Jadi kita ketika membela orang jahat yang sedang dizalimi bukan berarti membela kejahatannya. Khomeini katakan dan rezim Iran, mereka berbuat kejahatan. Itu kejahatan yang harus dituntut dan kita juga membalaskan. Dan tadi data-data yang disampaikan akan debatable. Data Iran yang membantai di bumi Suriah sekian 100.000 itu masih akan menjadi perdebatan kalau kita mau. Ada yang mengatakan itu kan korban perang, sebagaimana korban perang antara Saudi ketika membantu. Menurut siapa? Data dari mana? Coba. Gimana, Ustaz? Data yang mengatakan itu hanya korban perang, data dari mana? Antum silakan baca di Afwa Islam, di berita yang Di mana? di Afwa Islam. Coba tunjukkan, coba. Saya rajin baca Vio Islam. Coba antum ketik aja Ustaz di itu artinya data yang kita akan debatable. Akan ada yang mengatakan bahwa korban yang terjadi itu nggak melulu semua penyebabnya adalah orang Iran, tetapi perang yang terjadi di situ. Peran besar Iran, Ustaz, yang dari pihak luar. Tentunya membantu Assad. Oke, saya sebenarnya dalam posisi ini Ustaz sepakat bahwa Iran itu berbuat jahat. Tapi kita katakan semua korban yang terjadi di Iran itu semuanya pelakunya adalah orang-orang karena sebab Iran, itu akan debatable. Artinya ada yang tidak setuju. Siapa coba di mana? Coba. Itu banyak. Coba diketik aja. Coba. Ya, korban di Iran. Ya, coba. Korban perang Iran yang dikatakan semuanya, kata kuncinya begitulah. Ya, di Suriah. Suriah dari Irak. Sambil nunggu, Ustaz. Ya. Artinya kalau ini data seperti ini sangat mudah Ustaz dicari Ustaz. Iya, coba aja cari kalau mudah kalau ada. Ini Ustaz, saya kan sudah menyampaikan nih, dampak dari mendukung Iran itu terbukanya kembali normalisasi ajaran Syiah. Itu udah mulai muncul. Kita masih ingat ketika ada konflik Suriah, orang yang mau jangankan menormalisasi ajaran Syiah, yang mau takrib, nyesel kayak Yusuf Qaradawi. Nah ini mau dihidupkan lagi. Termasuk oleh antum. Tapi antum masih mending tadi saya bilang. Itu argumentasi antum apa? Untuk saya bahwa saya mengatakan ada dampak buruk ketika memberikan dukungan kepada Iran. Karena membuka pintu simpatik pada Iran, maka simpatik pada Syiah. Ketika sudah simpatik pada Syiah, maka cinta kepada Syiah. Saya ngalamin sendiri Ustaz. Jangankan ketika terjadi revolusi Iran tahun 1979, itu kan terjadi euforia ya. Mungkin dari bapak-bapak sekalian yang usianya mungkin 50 tahunan itu mengalami euforia dukungan terhadap revolusi Iran. Akhirnya apa? Iran makin menyebar. Datanya dari mana? Ada dari ilmu online, saya bisa kasih.
Syiah yang dimaksud. Iya, gara-gara revolusi Iran. Itu baru revolusi loh. Saya pun pernah terpapar, hampir terpapar. Hanya gara-gara ucapan, retorika. Bukan sampai heroik, sampai meninggal kayak Khamenei, bukan. Ini cuma kata-kata retorika. Oleh siapa? Ahmadinejad ketika dia mengatakan, Iran harus dihapus dari peta dunia. Iran harus dihapus dari peta dunia. Di sini ada teman saya waktu kuliah. Sampai ketika presentasi, saya munculkan wajah Ahmadinejad. Hanya gara-gara terpukau dengan kata-kata itu. Saya mempelajari Syiah. Bahkan saya berdebat hebat dengan Ikhwan Salafi mengenai Syiah. Saya membelin Syiah. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Syiah itu memang Ini Ustaz, bukan di Islam. antaranya Ustaz, boleh di Mbak Atom tuh membaca sendiri. Ini harus data yang resmi Ustaz. Ini majhul Ustaz. Data resmi situs berita atau dari lembaga pemantau HAM atau apa. Ini jangan kayak majhul kayak gitu Ustaz. Ini Jadi kemarin Abu Suhail tertolak nih tertolak. menurut beliau. Tertolak. Majhul. Semua orang bisa mengatasnamakan ini terus bikin analisa gitu. Harus berdasarkan data. Padahal di sini menyertakan referensi Ustaz. Itu ada CNBP, ada Antara News, ada Detikcom. Itu kan dia ada tuh anunya. Coba, ya udahlah, coba. kalau anti antum nolak, ya. Ya coba kirim aja ke saya. Saya nggak keras hati kok Ustaz. Baik, Ya. baik Ustaz, baik. Biar waktu Baik. kita nggak habis Ustaz. Waktu kita nggak habis, bisa nanti lanjut gitu. Ya Tapi kan? saya klarifikasi ya, beliau walaupun antum mengatakan majul pakai data, cuma datanya nggak antum terima. Mana datanya saya lihat dulu. Saya belum lihat datanya, tadi baru lihat. Sini Ustaz. Siap. Ini Israel loh. Ini lagi bahas Israel ini. Ini datanya asumsi. Udah, dari judul beritanya sudah ketahuan. Ini lagi tentang serangan Israel. Baik. Karena itu lagi memaksudkan ini data pembantaian yang melibatkan milisi yang didukung oleh Iran. Itu beritanya bukan itu, Ustaz. Antum yang nggak baca berarti. Aduh, baca itu berita di situ tuh. Aduh, judul beritanya kelihatan. Jadi judulnya kelihatan itu. Bukan mengenai milisi Iran, dukungan Iran yang membantai. Bukan, itu mengenai bahkan turun habis Ustaz. Nanti iya kita ini Anda pengen tahu komentar antum mengenai alasan anak mengkritik mereka yang mendukung Iran Ya. karena memberikan dampak terhadap Ustaz, akidah sedari kaum awal, muslimin. izin Anda potong, itu sikap umat Islam saya katakan ada 4. 3 saya hargai, 1 saya tolak. Yang memilih diam saya hargai. Udah karena ini kan masalah politik, masalah dia nggak tahu. Atau yang tidak mendukung salah satunya, atau yang mendukung Iran, atau yang mendukung Israel sama Amerika. 1, 2 itu nggak kita permasalahkan. Kenapa? Karena memang jahat. Kejahatan Iran itu kita Tidak tutup mata. nggak debat, kita nggak terbantahkan. Cuma ketika kita anggap semua kejahatan itu berarti ketika ada yang lebih jahat menjahati mereka, kita tidak memberikan empati itu saja. Rada tuh nggak nyimak banget nih. Jadi alasan aneh itu masalah dampak terhadap akidah umat Islam dengan simpatik terhadap Iran. Ini membuka pintu simpatik kepada Syiah. Ketika udah simpatik pada Syiah, maka bukan asumsi, ini pakai data loh. Waktu tadi makanya gak dengarkan dulu, mohon maaf nih. Ketika terjadi revolusi Iran 1979, terjadi euforia dukungan luar biasa terhadap Iran. Dampaknya apa? Konversi atau hijrah keyakinan. Dari mana? NU online, silakan nanti saya kasih. Ya, Ustaz. Kita Ustaz, misalnya gini. Iya, kalau- Besok pagi antum tiba-tiba Itu pertama. Terus kedua, saya pribadi ngalamin loh, ketika Ahmadinejad bilang, makanya simak. Ketika Ahmadinejad bilang, Israel harus dapat peta dunia, saya langsung tertarik dengan Iran. Kemudian saya belajar Syiah, bahkan berdebat hebat dengan Iwan Salafi. Saya membela Syiah. Itu saya pribadi. Kenapa Pak? Paham? Maaf. Ya. Ya, silakan dijelaskan penjelasannya. Itu fakta loh. Terjadi penyebaran Syiah. Awalnya dukungan terhadap Iran, simpatik, kemudian simpatik pada Syiah. Baik, Ustaz, izin Itu- saya tanggapi. Silakan. Kalau kita menimbangnya itu
bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oke, kita anggap benar. Tetapi teman-teman sekalian, ketika kita bersikap adil, melaksanakan firman Allah Ta'ala, wala yajrimana syana'anu qaumin ala ta'dilu. Jangan kebencian kamu kepada satu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Kita benci sama Syiah, ya. Ini pembantai loh. Sebentar, Ustaz. Gimana kita benci, ya. Tapi orang yang sedang kita benci itu negaranya sedang dibombardir. Dalam konflik ini, jangankan kita yang muslim, orang negara-negara kafir saja tahu posisi Trump, Amerika itu salah. Gini, kita punya, makanya ketika saya buat analogi itu analogi itu bukan untuk menyamakan, tapi untuk memahamkan. Kita punya tetangga jahat, julid banget sama kita. Pokoknya nggak karuan deh. Tapi kemudian dia dirampok. Saya mau nanya, tetangga julid yang bikin memfitnah anak kita begini, dengan rampok yang tidak membunuh dia, mana yang lebih parah kejahatannya? Sekarang ada dua tetangga. Yang satu tetangga mengatakan, udah biarin aja. Dia itu kalau nanti dia tetap hidup, nanti dia bakal tetap jahat dengan kita. Biar aja dibunuh rampok supaya nggak jahat lagi. Dengan yang apa? Dia memang jahat, tetapi dia adalah tetangga saya. Kemudian dibela, jemaah, orang ini manusia. Dia jahat, ya. Apakah manusia yang ketika diberikan kebaikan tidak terketuk hatinya? Ya Allah, ini tetangga saya jahati, tapi saya dirampok, dia bertaruh nyawa membela saya. Saya tobat, saya nggak jahati dia. Sejahat-jahatnya orang-orang Iran itu manusia loh. Mereka orang punya hati. Ketika mereka tahu bahwa Ahlus Sunnah ternyata insaf, kita jahat sama mereka, ya. Tapi ketika ada penjahat yang lebih besar menzalimi kita, mereka tetap mau bersama kita. Apakah malah itu justru menjadi poin bagi kita, kan? Oh iya, ternyata Ahlus Sunnah itu tidak seperti dikatakan. Dan perlu kita ingat, hadirin, berbagai macam kejahatan yang terjadi antara Sunni dan Syiah itu diantaranya selain karena faktor akidah, juga karena faktor bumbu-bumbu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi untuk kurban Idul Adha, kami ada program untuk berkurban bareng mu'alaf di desa perdalaman yang rawan permurtatan di sana. Nah, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi ataupun berkurban, maka silakan bisa hubungi admin kami atau tim kami di running text yang sudah ada di bawah ini, insya Allah. Mudah-mudahan kurbannya bisa bareng-bareng dengan mu'alaf dan tentunya bisa membahagiakan para mu'alaf di desa yang rawan permutatan tadi. Ya.